memang sebelumnya aku udah dimimpiin sama ayah. Mimpiin kalau ayah udah nggak ada, terus disuruh untuk nanangin, dijaga gitu keluarga aku sama nitip sesuatu lah. Menurut aku Ki Joko Bodo sama ayahku tuh dua sosok yang berbeda. Gitu. Iya, terus jadi kalau Ki Joko Bodo ya udah gimmicknya dia begitu kan, di TV begitu. Tapi kalau misalkan ayahku dia memang benar-benar seorang ayah yang penuh kasih sayang. Kamu sendiri punya indera keenam gak sih? Atau ada turunan juga kayak papa gitu? Iya nggak? Iya. Ayo spill dong please. Oke Sobat 7 Kepo, seperti yang kita ketahui bahwa almarhum Ki Joko Bodo itu kan sudah meninggal dunia. Buat teman-teman yang tahun 90-an, yang 2000-an juga kan pasti kan kayak siapa sih Ki Joko Bodo? Dia itu adalah salah satu paranormal yang terkenal banget. Dan sekarang dia sudah berhijrah dan sudah meninggal dunia. Sekarang ini aku bakal datengin salah satu anaknya Ki Joko Bodo yang ketiga, perempuan asik tenan. Halo Aida Prasasti. Hai, Gimana? Tadi kesini macet nggak? macet banget. Demi apa? Tadi macetnya di mana emang? Biasalah di sini di tendean. Di tendean. Ya maaf ya. Aida, tim Sobat 7 Kepo dan teman-teman Trans 7 ingin mengucapkan ini ya, turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Ki Joko Bodo. Tapi kamu nggak usah worry karena di sini kita bakal happy. Aku bakal naikin mood kamu sampai atas karena aku bakal nemenin kamu di beberapa menit ke depan. Oke. Kalau boleh tahu nih Aida, almarhum papa itu sakit apa sih? Ayahku itu sebelum meninggal memang punya riwayat darah tinggi dan 40 hari sebelum almarhum meninggal memang dilarikan ke rumah sakit karena ngedrop. Nah, jadi kemungkinan karena darah tinggi. Oh, jadi emang papa tuh dari dulu tuh udah ada penyakit seperti itu ya? Betul, udah ada. Oke, saat kamu mendengar papa udah nggak ada, tuh posisinya kamu di samping papa apa jauh? Enggak, pada saat itu aku lagi tidur. Lagi tidur, terus? Pagi-pagi kan, terus memang sebelumnya aku udah dimimpiin sama ayah. Mimpiin kalau ayah udah nggak ada, terus disuruh untuk nanangin, dijaga gitu keluarga aku sama nitip sesuatu lah. Nah terus tiba-tiba waktu pagi-paginya ternyata ayahku udah bener-bener nggak ada, udah rame. Nah di situ kan aku pertama dengar-dengar doang nih Kak, kayak ya ini ayah kenapa, terus pas aku pada saat itu kondisinya masih tidur kan, terus tiba-tiba aku kayak apa tuh? Shock ya, shock. Tapi beneran aku beneran shock kayak wah ini kenapa? Terus aku cek, sekian lamanya aku cek, oh ternyata nadinya masih ada nih. Tapi pas udah ditidurin terus aku cek kan, aku yang ngecek itu, terus aku bilang ke nenek aku udah gak ada. Terus nenek aku ibu aku ngeliat kan, ibu aku nangis, terus aku tenang, udah nggak ada. Akhirnya nunggu kepastian dokter datang ke rumah untuk ngecek, ternyata memang udah nggak ada. Gitu. Oke, tapi aku kepo deh, kenapa pas kan kamu kaget banget nih, terus kamu kayak udah tenang, terus kenapa harus kamu yang cek gitu? Yang lain emang ngapain? Udah sempet cek? Udah, semuanya udah ngecek, cuma kayak karena mungkin aku kondisinya yang paling tenang ya, di situ semua udah pada panik, dan di situ aku kayak aku cek dan sebelumnya memang aku udah punya feeling kan. Iya, dari mimpi ya. Iya, jadi kayak ya udah. Menurut kamu mimpi itu berarti dari papa udah kayak ngasih petunjuk ke kamu, ayo bangun, Aida udah pagi ini, gue udah nggak ada apa gimana? Sebenarnya mimpinya malam-malam kayaknya, tapi yang paginya emang ya karena aku kebo aja. Aduh, berarti bukan morning person lah ya. Bukan. Pas papa udah nggak ada kan pasti papa sempat sebelum-sebelumnya kayak pasti pernah ngasih petuah-petuah kan, pesan-pesan kan. Apa sih pesan-pesan yang Aida inget gitu dari papa? Aku tuh selalu ingat, ayahku tuh ngingetin aku untuk selalu sholat, nggak boleh ketinggalan nih. Pokoknya dimanapun kamu berada, jangan sampai nih ninggalin kewajiban kamu. Kemudian sama ini sih, berbuat baik sama orang lain. Nah, ayahku tuh mau banget anak-anaknya tuh jadi orang baik gitu. Bahkan dia cerita ke temen-temennya. Demi apa? Cerita apa? Cerita kayak gini, nggak apa-apa deh aku kayak gini, yang penting anak-anakku jangan. Gitu. Jangan nerusin kayak papa gitu? Iya, kayak gitu. Oh, tapi kalau kita tahu kan kayak papa kan orangnya apa ya, brandingan di masyarakat tuh kayak mukanya cool banget, dingin, kayak kulkas gitu kan. Tapi di rumah tuh papa kayak gimana sih sifatnya? Nah ini dia, menurut aku Ki Joko Bodo sama ayahku tuh dua sosok yang berbeda. Gitu.
Iya. Terus? Jadi kalau Ki Joko Bodo ya udah gimmicknya dia begitu kan, di TV begitu. Tapi kalau misalkan ayahku dia memang benar-benar seorang ayah yang penuh kasih sayang. Jailnya dapat. Seriusan? Iya. Emang jailnya kayak gimana? Iya, ayahku tuh jail banget. Kayak gimana? Bahkan kayak kita lagi diem-diem nih nggak mau ngeliat kita diem, kayak apapun digodain deh pokoknya, sampai rame. Pokoknya Seru rumah pokoknya dong. harus sampai ada yang ayah, kayak gitu. Baru dia diem gitu loh. Sebenarnya sosok ayah sama Ki Joko Bodo itu beda menurut aku. Jadi kalau misalkan dibilang ini anaknya Ki Joko Bodo, bukan, aku anaknya ayahku, bukan anak Ki Joko Bodo. Ku Jolo siapa gitu ya? Iya, tapi beneran kayak gitu. Aku ngerasa ayah dan Ki Joko Bodo adalah dua orang yang berbeda. Oke, tapi dari pesan-pesan papa, pernah nggak sih papa kayak, Aida kamu nerusin ya kayak papa nih paranormal, kamu nanti pakai gelap-gelap kayak gitu-gitu, pernah nggak? Nggak pernah, kan tadi tadi aku bilang juga kan ke kakak, kalau misalkan ayahku bilang jangan sampai lah anaknya kayak aku gitu, terserah mau ngapain aja, yang penting jangan kayak dia gitu ya, cukup dia aja gitu ya, Shay. Iya. Terus setelah papa udah nggak ada nih, perubahan signifikan apa sih yang dirasakan sama Aida? Misalkan kan papa tadi jahil, terus berarti pas papa udah nggak ada berarti nggak ada yang jahil lagi, atau nanti ada penerusnya papa yang jahil juga misalnya emasnya gitu? Mas aku emang jahil, tapi nggak ada yang bisa gantiin ayahku. Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa gantiin ayahku, karena ayahku tuh cinta terbesarku. Love. Tapi emang bener Kak, jadi kalau misalkan ditanya perubahan signifikan apa nih di keluarga, aku pasti bakal mikirnya, karena ayahku tuh sebelum meninggal emang ada sakit kan, jadi kita ngurusin ayahku. Ya Ida itu yang nggak ada lah, tiap pagi kita berjemur. Ayahku tuh teman ceritaku banget setiap malam. Jadi sekarang kalau misalkan malam-malam aku pulang gitu, ya nggak ada lagi tuh teman cerita aku. Aku tuh kalau misalnya cerita sama ayahku, aku ciumin, aku peluk ayahku. Iya, karena aku memang bener-bener sayang gitu sama ayahku. Ayahku juga sayang, jadi kayak itu deh perubahan signifikan. Set tisu nggak ada tisu? Gak apa-apa, aku udah ikhlas. Udah ikhlas. Iya harus ikhlas. Tapi emang bener sih kata orang-orang kan kayak kalau papa itu, kalau ayah gitu lebih dekat sama anak perempuannya, kalau laki-laki dekatnya sama ibunya gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Mungkin sih ya, tapi ayahku iya sih bener. Anaknya kan? cewek semua, soalnya ada sih satu cowok. Oh gitu. Kamu berapa bersaudara? Kalau boleh tahu? Aku 4. Berempat. Jadi emas laki-laki, 3 cewek. Iya, sering mas aku berantem? laki-laki yang kedua tapi. Oh yang kedua? Iya. Oh. Sering, bukan sering lagi, tiap hari Tiap kerjaan hari kita ya? berantem. Rame dong berarti rumah ya. Berarti harusnya nggak sepi-sepi banget ya. Masih sepi lah ya. Masih sepi sih. Nah, setelah papa meninggal kan kita tahu kalau papa tuh paranormal gitu kan ya. Terus banyak juga gosip-gosip yang bilang kalau papa itu udah berhijrah, itu bener gak sih? Itu bukan gosip, itu fakta. Oke. Itu ayahku memang beneran berhijrah, jadi memang benar pemberitaan di media, tapi hijrahnya tuh nggak yang brek-abrek kayak gitu. Enggak, sebenarnya itu adalah sebuah proses, Kak. Aku yang menyaksikan sendiri gimana ayahku pada saat itu pulang dari umroh gitu. Dia cerita ke aku kalau misalkan sedih melihat Ka'bah gitu, memikirkan dunia terus gitu-gitu tuh sebuah proses yang lama sampai ayahku mau sholat lain sebagainya. Itu tuh proses yang lama, nggak yang kayak tiba-tiba Ki Joko Bodo berhijrah. Enggak, tapi memang ayahku tuh menarik diri dari media. Bahkan di akhir hayatnya dia nggak mau, maksudnya nggak mau diundang-undang ke TV-TV tuh udah nggak mau. Iya sih, emang aku suka nonton TV-TV juga ya. Terus kadang tuh kayak ada yang Ki Joko Bodo udah jarang banget. Biasanya kan suka diundang dengan rambutnya yang panjang banget kayak gitu kan. Tapi kalau kamu kan dekat bahasa papa, kamu suka sisir rambut papa nggak sih? Kalau aku kan papaku ada botak kayak nggak bisa disisir gitu, Syai. Kalau kamu suka gitu nggak sih? Ayah kan rambutnya dipotong. Tapi kalau dulu gitu? Dulu nggak pernah ya, dia sisirnya tuh udah kayak grab gitu ya. Kayak dulu dia suka pakai rambut palsu juga ya. Seriusan? Tapi bukan yang buat rambut panjang ya, tapi dia suka pakai rambut palsu yang pendek, saking dia nggak mau nyisir rambutnya. Ya ampun, kusut dong itu rambut ya. Ya ampun. Berarti pas awal mula papa berhijrah itu awalnya dari dia umroh. Dia umroh, terus dia pulang, terus dia baru kasih tahu ke kalian gitu. Dia curhatnya ke kamu doang atau ke saudara lain? Anak-anaknya. Tapi ada satu momen di mana tiba-tiba ketika subuh-subuh tuh ayahku tuh buka pagar tuh geruduk, kenapa ternyata ke masjid. Nah besok kita semua keluarga langsung, ya Allah Masya Allah, kita semua langsung ada yang sujud, ada yang nangis, haru, bahagia. Aduh, gitu kan. Merinding Syai terus. Karena wah ternyata memang beliau tuh benar-benar meninggalkan itu semuanya udah ya. Oke, setelah kayak papa udah umroh segala macam tuh papa pernah cerita nggak sih kayak, iya Aida, papa tuh mimpi, papa ada panggilan. Biasanya orang-orang kayak gitu kayak perempuan berhijab tuh pasti kayak ada panggilan gitu. Kalau papa pernah cerita gitu juga sih? Yang tadi aku bilang sih pas umroh dia selalu melihat, kan umroh juga nggak sekali, ayahku tuh berulang kali ke Mekah juga kan, kayak melihat masjid tuh selalu nangis. Maksudnya
di situ tuh selalu merasa wah aku hina banget di situ gitu. Jadi terus ayahku juga pernah cerita ke aku pada saat itu ayah ngerasa ayah tuh udah buat apa-apa gitu di dunia. Ayah udah capek lah ini mau fokus sama akhiratnya. Bagus. Tapi pas papa umroh ada kamu juga apa dia sendiri yang kesana? Enggak, ayahku sendiri. Sendiri aja. Iya, karena ayahku juga sempat ini kan jadi tur pemandu rohani gitu. Oh gitu. Iya. Kesana. Selepas bertaubat itu, aduh bahasanya taubat lagi. Gak apa-apa, emang bener. Selepas melepas itu ayahku memang jadi pemandu tur rohani. Oh. Bagus ya. Oke, ngomongin tentang rumah, kan kita semua tahu nih kalau rumah kamu tuh ada prasasti, ada candi, itu bener nggak sih? Aku juga lihat di konten TikTok kamu, soal aku scroll kayak ih gila nih rumahnya keren juga nih, nggak usah gue ke Jogja, ke rumah kamu aja gitu. Bener, makanya sobat 7 kepo datang dong ke rumahku. Boleh ya, tolong. Bener lah. Bener Kak, emang ada prasasti karena aku suka banget sama budaya-budaya gitu kan, dan mau membuat rumahnya tuh rumah unik gitu dan bisa dikenang sama semua orang. Oke, berarti itu terbuka buat umum atau buat keluarga aja? Buat keluarga aja. Ya, padahal kalau terbuka buat umum seru juga sih, kan bisa dapet cuan. Gitu. Oh iya ya, nanti bisa dipikir ya. Nah, dari prestasi itu, papa pernah ngomong nggak sih kayak, iya papa tuh mau bikin kayak gini-gini, misalkan mau bikin 4, karena anaknya papa ada 4 gitu. Pernah nggak dia cerita kayak, iya ini tentang ini gitu-gitu? Nggak ada, karena ayahku kan buat itu ketika belum pada lahir, aku belum lahir. Jadi memang ayahku punya konsep nih rumahnya seperti ini. Makanya kalau kakak lihat di rumahku tuh isinya ukiran perjalanan hidup ayahku kan. Iya. Nah itu perjalanan hidup ayahku sampai ya buat rumah ini. Seru banget. Seru dong, makanya main. Oke, boleh ya produsernya ya. Besok kali ya, besok ya. Oke, terus pas di rumahnya papa itu kan pasti kayak ada prasasti, ada candi. Bahkan kayak kalau misalkan aku ke Jogja tuh pasti kayak ngerasa merinding-merinding gitu kan. Kalau kamu pernah nggak sih ngerasain hal-hal mistis di rumah gitu? Hal mistis di rumah itu kalau aku pribadi kayaknya nggak pernah. Tapi kalau orang lain sering. Oh iya, ada ini ya, ada orang-orang ngomong-ngomong gitu nggak kayak, iya rumah lu serem banget gitu. Pernah yang ngomong gitu nggak? Saudara sering gitu? Banget, makan sering digodain. Godainnya gimana? Kalau godain catcalling kan enak ya gitu. Iya. Kalau ini godain gimana? Ini beda. Ini makhluk yang nggak kelihatan. Aduh, sering banget ya kalau misalkan orang-orang tuh niatnya nggak baik pasti ada aja dah ceritanya. Yang paling parah apa? Orang cerita ke kamu kayak misalkan kayak, iya tadi gue disentuh tapi nggak berasa atau gimana? Dipanggil biasanya, sama mbok tua, disuruh naik ke candi. Oh iya, candinya tinggi banget ya? Tinggi, lumayan sih. Makanya kan aku bilang angin. Ya tolonglah besok-besok ya, kita buat besok ya, besok. Dari kamu sendiri, kan kayak papa kan paranormal, kamu sendiri punya indera keenam nggak sih? Atau ada turunan juga kayak papa gitu? Iya nggak iya. Oh, spill dong, please. Nggak tahu deh. Nggak tahu, tapi kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak gitu juga, indera keenam, gue keturunan bapak gue nih kayak gitu? Enggak sih, sejauh ini kayak aman-aman aja sih. Aman paling ya? Cuma ya itu, biasanya aku kadang lewat mimpi, kadang gitulah merasakan. Oh merasakan. Oke. Terus kalau nggak salah di rumah kamu itu ada goa lorong waktu, bener nggak tuh? Betul. Beneran ada itu? Aku nggak tahu ya lorong waktu di mana itu siapa yang bisa menggunakan, tapi memang di rumahku tuh ada ruang bawah tanah. Yang mana ruangan ini nggak bisa sembarangan orang masuk. Iya. Nah, tapi kalau sobat 7 kepo mau masuk ya nggak apa-apa. Kalau kepo. Tapi nanti kita hilang lagi ya. Ya serem kali ya. Iya, emang ada Kak. Cuma memang fungsi sebagai lorong waktu itu aku nggak tahu, tapi intinya di bawah itu aku pernah masuk situ karena itu tuh yang menariknya di situ ada kayak simbol dari 5 agama yang ada di Indonesia. 5. Yang mana sebenarnya ayahku dulu ada mencari itu. Oh, mencari dia nyari yang benar-benar sejarah-sejarahnya ya, ngulik-ngulik gitu. Tapi dia mencari yang memang dirinya tuh ditempatkan di mana, itu dia cari. Keren banget. Oke, kalau kamu sendiri berarti pernah kan ya masuk ke lorong goa waktu lorong itu ya? Nah, pernah nggak sih dilarang sama papa pas kamu masuk, jangan ke situ gitu? Nggak pernah, justru ayahku dulu minta aku temenin kalau dia lagi bersemedi atau apa gitu di situ. Pernah minta ditemenin aku. Tapi balik lagi ya, ayahku nggak nyuruh, nanti kamu juga kayak gini. Enggak. Dia cuma minta temenin aja. Temenin papa takut gitu. Ya kali. Bapak gue paranormal, bapak gue takut ya. Nah, kalau papa kan paranormal, pasti dia banyak aktivitas-aktivitas yang nggak di dunia nyata ya ibaratnya. Nah, pernah nggak sih kamu kena imbas dari itu? Misalkan kayak tiba-tiba jadi not lucky lagi. Kan biasanya manusia ada ada
hoki-hoki nanti kamu tiba-tiba jadi nggak hoki lagi, apa ada peristiwa-peristiwa gitu nggak sih? Nggak pernah sih sejauh ini, karena yang tadi aku bilang, gini ayahku aja, nggak usah nyampe ke anak-anaknya. Oh, keren banget. Dia bisa membatasi ya, kayak ini Bisa. cukup gue aja, keluarga gue jangan. Iya, itulah yang aku kagumi dari ayahku. Wow, boleh dong tepuk pramukanya. Oke, istananya rumah kamu kan namanya Istana Wong Sing Ting. Itu Iya. kamu tahu nggak kenapa namanya Wong Sing Ting gitu? Tahu. Jadi ayahku tuh memang seniman ya. Jadi dulu tuh aneh, orang-orang tuh bilang, ih mau jadi apa nih kalau Iya, gede iya, nih nyanyi-nyanyi terus, apa namanya, ngelukis nggak jelas. Itu dibilang orang sinting. Oh. Jadi ayahku mau buktiin kalau misalkan nih orang sinting yang kamu bilang punya istana. Is, keren banget. Orang Sinting bisa punya istana dan menghasilkan duit ya. Betul. Oke, Istana Wong Sinting berarti karena papa seniman backgroundnya, terus dikatain sama orang ini orang Sinting loh kayak gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi kenapa kamu nggak mau nerusin kayak papa? Padahal kan ada duitnya. Lumayan daripada kerja-kerja freelance, bener lanjut aja kayak papa gitu. Pak, ajarin gue dong, gue mau kayak lu juga gitu. Iya juga ya, Iya. kalau dipikir-pikir. Gimana? Kalau dipikir-pikir, kalau dikipir-kipir, Iya, kalau dipikir-pikir. disikir-sikir. Sebenarnya karena memang itu emang agak bertentangan ya sama agamaku. Sedangkan ayahku kan emang maunya anaknya nih kita dikasih ngaji, kita dikasih pendidikan Islam dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi emang ayahku nggak mau aja itu terjadi sama anak-anaknya. Oh, oke. Kalau paranormal ngomongin dukun, dia rada bertolak belakang ya atau sama sih? Ya itu dia sebenarnya adalah hal yang berbeda ya, tapi aduh aku takut salah ngomong. Aduh. Ya ada. Tapi memang ayahku tuh emang ahli metafisika. Tahu deh. Takut. Tapi ada nggak sih beberapa, papa kan deket sama kamu nih, dia pernah nggak curhat-curhat kayak, iya nih papa diminta tolong sama artis A buat ngeliat rumahnya atau bantuin apa atau nyantet orang apa gimana gitu, pernah nggak ada kayak gitu? Aduh, nggak pernah sih, karena memang ayahku kerjaannya dia yang di dunia paranormal itu kan udah dulu juga, udah waktu masih aku kecil, maksudnya dia ngajak ngomong anak kecil. Iya, ngerti juga kagak gitu ya. Iya, Alah, kagak. bener sih ya. Teman-teman kamu kan tahu kalau papa itu paranormal, terkenal, eksis. Ada nggak sih teman-teman kamu yang julid ke, ih gue nggak mau teman sama si Aida, bapaknya begini-begini, takutar gue gitu. Atau misalnya ada laki-laki nih deketin kamu, harus kayak tiba-tiba dia ngasih apa gitu ke kamu apa gimana? Enggak sih, temen aku semua baik-baik, karena aku dari kecil emang di sekolah yang temen aku tuh dikit. Sekolah aku tuh sekolah private school gitu lah, pokoknya lingkungannya dikit. Dan kita udah dari kecil, aku tuh dari bayi sekolah di situ, jadi sampai gede ya udah hidup perdampingan aja. Sama yang gitu. kecil gitu ya. Tapi kamu sekarang udah ada gebetan belum sih, pacar gitu? Nggak ada nih. Nggak ada ya? Coba bisa dilihat nih kru-krunya ada nggak yang mau di-tag-tag aja? Oh boleh itu? Ya. Salah. Nah, tapi selama kamu ada kayak gebetan-gebetan gitu, ada nggak sih yang kayak ngulik-ngulik tentang papa? Kayak, bapak lo Ki Joko Bodo, gue kepo dong gitu-gitu, ada nggak? Yang kayak temenan sama kamu tapi memanfaatkan papa kamu gitu, jatuhnya kayak pansos gitu. Oh nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, sejauh ini nggak ada. Terus kalau misalkan tanya gebetan aku, soalnya aku tuh jarang dekat sama cowok gitu, maksudnya jarang dekat sama lawan jenis gitu lah ya. enggak juga sih, sering dekat sama itu. Maksudnya, itu. gimana? Maksudnya kalau misalkan pun dia dekat, harus yang aku udah tahu dia juga udah tahu latar belakang aku. Oh iya sih, bener sih. Daripada mulai dari nol ya, kayak Pertamina kita mbak, isi bensin. Oke, berarti kan tadi dari omongan kita, berarti kamu nggak tertarik ke dunia paranormal, ngelanjutin jejaknya papa ya? Nah, kalau kamu sendiri tuh lebih passion di mana sih? Misalkan make up atau fashionista atau apa? Atau nyanyi, nari gitu, joget TikTok atau gimana? Kalau misalkan aku emang suka sama broadcasting ya, karena memang jurusan kuliah aku broadcasting. Oh, kalau boleh nggak tahu nih ya, kamu tuh di broadcasting itu di mana kuliahnya? Universitas apa? Di Vokasi Universitas Indonesia. Wow. Sama. Anak UI. Satu almet ya. Oke, berarti di vokasi ya, vokasi terus jurusannya broadcasting. Iya. Oke, udah semester berapa? Aku semester 5. Wah, kok lupa ya semester berapa ya? Iya, udah lama nggak kuliah. Oh, ini sekarang berarti masih Magang. Oh, Magang-magang gitu. Magang berarti magangnya kamu lebih ke media-media gitu ya? Iya.
Oh, oke. Dari berempat bersaudara, kenapa yang sering muncul di kamera gitu di media-media, kenapa cuman kamu? Apakah yang lain itu tipikal introvert kayak no kamera apa gimana? Kakak pertamaku no kamera banget. Parah Adik ya? aku yang paling akhir juga no kamera banget. Mas aku sering tahu diundang juga, makanya lain kali undang masku dong. Boleh dicatat ya, Mas produser aku juga ya. lucu, dia kocak, suka gimmick dia. Gimmicknya bagus ya, sama kayak kamu berarti ya? Enggak dong, akan, Lebih dia emang lagi. akan kayak gini adanya. Berarti dari semuanya itu yang nggak suka tuh abang sama adik. Kakak cewek. Oh, kakak. Kakak Oh, ya, pertama kakak sama cewek. adik terakhir. Oh, berarti yang satu lagi dia masih suka Iya, kamera Mas aku ya? masih suka. Dia aja suka buat YouTube gitu-gitu. Oh iya, YouTube gamers gitu apa gimana? Enggak. Kayak YouTube tau gak sih yang menelusuri tempat horor gitu-gitu. Kayak dia mau jadi penerus ayahku deh, aku rasa. Demi apa sih? Bagus sih. Kayaknya ya. Kamu nggak mau ikutan kayak Oh, abang enggak ya? gitu? No ya, skip Iya. ya. Oke. Kalau akhir-akhir ini kamu lagi sibuknya ngapain sih? Lagi misalkan kayak mau sibuk diri sendiri dulu nih, memperbaiki diri sendiri, atau kayak pengen deh belajar jadi makeup artist atau bagaimana? Aku sih belakangan ini emang lagi suka buat video-video aja di TikTok. Oh, iya. Kayak gitu. Berarti akhir-akhir ini kamu sibuk bikin konten-konten di TikTok gitu ya? Iya. Yang informatif apa yang buat hiburan aja? Hiburan sih. Hiburan ya. Biar orang pada ketawa kalau nonton TikTok aku. Ih, aku aja sekarang ketawa lagi nonton TikTok konten kamu, Shay. Yeay. Oke, terus kamu bisa main alat musik, bisa nyanyi juga ya kalau nggak salah ya. Terus bisa make Sedikit. up. Itu kamu belajar dari mana sih? Kalau misalnya alat musik deh, diajarin ayah apa Ayahku otodidak? memang otodidak kan. Ayahku tuh juga kayak suka memfasilitasi kita gitu. Dulu aku aja, ayahku tuh, ini fun fact, cita-cita ayah aku mau bikin band anaknya. Jadi dulu namanya di Joko Bodos. Demi apa? Iya, udah di-plotting nih. Oh, iya. Mas aku main drum. Kak Ivan kakakku yang pertama main piano. Aku vokalis. Nah, pas. Tapi nggak kesampaian. Nah, makanya sekarang sampein kayak gitu, mewujudkan cita-cita papa The Joko Bodos ya tadi ya. Dengan yaudah nyanyi di sini dulu dari Aidanya, nanti besok baru kita satu-satu undang ya, biasa kayak gitu. Oh gitu. Vokalisnya, pemainnya, gitarnya, baru kita gonjrengin semuanya. Gimana? Kamu bisa kan nyanyi sekarang ya? Aman ya? Musik aman. Musik. Gitar tes, nada C. Boleh madep sini aja nggak nyanyinya? Madep sini. Nanti madep belakang ya tapi ya gitu. Boleh nyari suara dulu nggak? Nggak, Boleh, tahu aku boleh. sebenarnya dari tadi mundur-mundur waktu biar aku nggak nyanyi. Tapi ini semua kru sabar. Sumpah makasih banget ya atas kesabarannya. Kita tunggu di episode berikutnya. Jangan di close. Ayo, bisa. Kok aku jadi malu ya? Kamu nggak madep belakang dulu semuanya. Ya, tutup. Kameranya juga madep belakang. Ya. Ih, ngintip-ngintip. Yang ngintip-ngintip curang. Ini lagu aku kasih buat ayah. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Bagus, serius. Tadi tapi aku kurang bisa. Bagus, serius, bagus. Bagus. Udah para juri yes ya? Yes. Oke, next song. Ya. Oke. Thanks. Bagus banget. Bagus. Ternyata Nggak salah berarti papa mau bikin band ya?
ayahku tuh pengen banget tau aku jadi penyanyi, aduh jadi mellow. Ya, Terakhir kali ini for your information, terakhir kali tuh ayahku dia mau nonton konser sama aku, dia mau lihat aku nyanyi. Ya. Tapi aku nggak mau jadi penyanyi. Kenapa? Adalah satu dan lain hal. Wow. Ihuy. Oke. Kalau gitu kita wujudin di Sobat 7 Kepo ya, dia jadi penyanyi. Iya, bisa. Mau nggak? Ah, jangan dong. Nggak apa-apa deh, aku mau jadi ini tau, yang kalau misalkan di TV-TV itu kan ada band. Oh jadi iya, penyanyinya nah tuh. bisa tuh. Nanti kalau ada lowongan kasih kontak aku ya. Iya, ya. Oke. Wah, ternyata nggak disangka-sangka ya Aida, ternyata suara kamu betul bagus banget. kasih. Para juri di sini pada bilang yes, aku yes gitu. Aida, makasih banyak untuk waktunya, udah luangin waktunya di sini. Semoga nanti kamu ke depannya semakin sukses. Suara kamu bagus banget diwujudin bandnya, biar papa semakin seneng juga. Seneng banget bisa ngobrol bareng kamu. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih Sobat 7 Kepo. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.